Hai Tenoza, apa kabar semua? Dan kita ketemu lagi untuk ngebahas Poco X6 versi reguler yang umurnya saat ini udah mau 1 tahun pemakaian. Salah satu smartphone mid-range all-rounder dari Poco yang mungkin nggak setenar dan seganas Poco X6 Pro, tapi sebenarnya dia tetap punya tempat dan kelas tersendiri, terutama untuk kalian yang mau cari smartphone all-rounder yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. By the way, Poco X6 ini sekarang harganya juga udah menarik banget. Kita bisa beli HP ini dengan harga 3 juta lebih sedikit atau bahkan bisa di bawah 3 juta ketika ada event promo atau voucher dari marketplace langganan. Untuk performa dan harian, usernya Poco X6 nggak perlu khawatir sama HP ini. Buat dipakai ngapain aja, SoC Snapdragon 7S Gen 2 udah sangat lebih dari cukup. Antutu benchmarknya di 600 ribuan, skor CPU throttlingnya bisa di atas 90%, dan yang pasti HP ini bebas dari gejala-gejala overheating. Soalnya Snapdragon 7S Gen 2 ini adalah tipikal SoC yang balance antara performa dan efisiensi. Jadi emang nggak terlalu nge-push di bagian performa seperti di X6 Pro. Makanya kalau untuk dipakai harian, smartphone ini pokoknya udah enak banget lah. Nggak akan nyesel sama uang yang udah kita keluarin. Untuk masalah UI-nya sendiri masih samalah kayak HyperOS di HP-HP Poco atau Xiaomi yang lain. Jadi masih belum begitu terasa nih perbedaannya sama MIUI yang sebelumnya. Animasi dan transisi ketika dipakai bernavigasi so far terasa lebih smooth dan lebih stabil. Nggak kalah deh sama UI dari brand Android toko sebelah. Apalagi config memori Poco X6 ini udah proper banget ya di 12 plus 256 GB. Dengan segala macam plus dan minus, harus diakuin kalau HyperOS atau yang dulunya MIUI ini emang fiturnya kayak raya. Salah satu fitur yang paling saya suka seperti misalnya backtap, dia bisa dipakai dengan lancar jaya dan nyaris nggak pernah gagal. Jangan lupain juga fitur mahal yang masih bisa kita temuin dan nikmatin di smartphone ini, apalagi kalau bukan jack audio 3,5 mm. Minusnya HP ini emang masih ada ya, dia tuh kadang-kadang masih suka munculin pop-up iklan kalau usernya lagi buka beberapa aplikasi bawaan dari ROM HyperOS-nya. Oh ya, buat yang nanya soal update HyperOS 2.0 berbasis Android 15, pastinya HP ini fix bakalan kebagian juga, jadi stay tune aja di awal tahun 2025 mendatang. Oke, untuk performa gaming, Snapdragon 7S Gen 2 walaupun kelasnya murni chipset mid-range, at least buat ngejalanin game-game rutinitas harian wajib kayak misalnya PUBG Mobile atau Mobile Legends, semuanya bisa jalan lancar-lancar aja. Walaupun by defaultnya emang belum bisa pakai settingan rata kanan di 120 fps. Tapi balik lagi ya, selama lancar dan suhunya adem, menurut saya ini masih oke banget dan nggak jadi masalah yang berarti. Toh kalau harus dipaksa ngegeber Genshin Impact sekalipun dengan settingan grafis medium, smartphone ini ternyata masih bisa dapat rata-rata frame rate yang playable di kisaran 46 fps tanpa harus keganggu sama gejala-gejala overheating di tangan. Baterai 5100 mAh-nya juga bisa dibilang relatif irit buat kalian yang punya aktivitas berangkat pagi terus pulangnya di malam hari. Dia dalam sekali ngecharge, HP ini bisa dipakai seharian penuh dengan rata-rata SOT di kisaran 6,5 sampai mendekati 7 jam, tergantung balik lagi dari seberapa tinggi intensitas pemakaian. Oke, ngomongin untuk kameranya, tahun ini Poco F-Series dan X-Series semuanya mengalami peningkatan yang cukup baik dan patut dikasih apresiasi. Untuk di Poco X6, spek dan fitur-fiturnya juga udah kekinian ya, mulai dari stabilisasi dengan sistem OIS, kemampuan in-sensor zooming, sampai kemampuan video recording yang udah support 60 fps di kamera depan. Untuk hasilnya sendiri udah cukup proper ya di kelas harganya, dan untuk hasilnya sendiri kalian bisa cek dan menilai sendiri di slide berikut ini.
Oke guys, ini dia Poco X6 atau Poco X6 5G setelah dapat beberapa kali update software. Ini di resolusinya di 4K 30 fps. Kalau dari viewfinder nih cukup stabil ya. Ini kita udah panning atas, bawah, kiri, kanan. Oke, sementara kalau ini kita cobain dia di Full HD 60 fps. Untuk Full HD 60 fps kayak gini. Dynamic range-nya agak sedikit turun ya kalau dibandingin waktu di 4K 30 fps, tapi untuk kestabilan ya masih terbilang oke buat HP 3 jutaan. Oke, jadi ini dia Poco X6 atau Poco X6 5G. Ini setelah dapat beberapa kali software update, ini bisa sampai Full HD 60 fps. Masih agak sedikit nge-crop, tapi untuk kestabilan rasanya udah cukup oke di kelas harga 3 jutaan. Oke, ini dia Poco X6 5G ya. Ini Full HD 60 fps. Ini di indoor ruangan. Kalau dari viewfinder cukup stabil, tapi bukan yang stabil banget, tapi segini udah oke lah. Oke, di Poco X6 5G dia bisa rekam di Full HD 60 fps, jadi lebih smooth. Cuma emang mungkin sedikit kurang stabil, agak sedikit goyang-goyang, nggak steady banget, tapi di sini udah cukup oke. Oke, jadi selama hampir 1 tahun ini kesimpulannya, kalau ngomongin untuk pemakaian sebagai daily driver, menurut saya Poco X6 yang regular ini bener-bener smartphone yang nyaman banget dipakai. Bahasa desainnya relatif premium dan nggak sekaku seperti di X6 Pro. Udah gitu, secara handling, HP ini juga terasa lebih tipis dan lebih enteng di genggaman tangan. Ke bagian layar juga udah kekinian ya, ukuran layarnya lega, bezelnya relatif tipis, resolusinya udah 1.5K crystal resolution, dan proteksinya udah pakai Corning Gorilla Glass Victus juga. Bikin ya HP ini jadi sebuah smartphone paket lengkap di harga mid-range. Untuk beberapa keluhan yang kecil-kecil saya rasa masih bisa ditolerir dan nggak akan jadi sebuah deal breaker yang berarti. So, semoga aja di HyperOS versi 2.0 yang baru nanti overall performance-nya bisa semakin lebih baik lagi. Sekian dulu video kali ini, like video ini dan jangan lupa subscribe terus channel Hai Teknoza. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Hai Teknoza pamit and stay out. Yo.